Hujan mengguyur Jakarta malam itu tanpa ampun. Petir menyambar langit dengan gemuruh seperti peringatan dari langit, namun Raka tetap berdiri di bawah naungan halte tua di dekat apartemennya. Tangannya menggenggam amplop coklat lusuh tanpa pengirim, yang ia temukan tergeletak di depan pintu pagi tadi. Di dalamnya hanya ada satu lembar tiket bus bertanggal hari ini, tanpa nama terminal, tanpa nomor kursi, hanya satu keterangan samar, platform 13 sampai pukul 0.45. Tapi yang membuat napasnya tercekat adalah selembar catatan di baliknya, tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, tulisan Dira, tunangannya yang telah hilang selama 2 minggu. Jika aku tidak kembali, jangan cari aku di siang hari. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, membentur dinding logikanya yang sudah mulai retak sejak Dira menghilang tanpa jejak. Polisi menyimpulkan Dira kabur karena tekanan kerja, tapi Raka tahu itu omong kosong. Dira takkan pernah pergi tanpa memberitahunya, apalagi meninggalkan cincin tunangan mereka di atas meja makan seperti pesan terakhir. Dan sekarang, tiket ini, catatan ini, seolah Dira sedang memanggilnya dari tempat yang tak bisa dijangkau siapapun, kecuali mereka yang bersedia menyusuri lorong tergelap dari rasa kehilangan. Raka memutuskan mengikutinya. Ia bertanya pada sopir ojek langganannya tentang platform 13, tapi hanya mendapat tatapan kosong. Ia mencari di internet, namun tak menemukan rute atau terminal manapun dengan nama itu. Sampai seorang netizen anonim di forum Urban Legend memberi petunjuk samar, cari terminal senja. Tapi hanya muncul ketika tak ada yang mencarinya. Kalimat itu membuat darah Raka berdesir. Ia pun melangkah, menyusuri jalan-jalan sepi di tengah hujan, menuju terminal tua di pinggiran kota yang pernah ia lewati bersama Dira saat mereka baru pertama kali berpacaran, terminal senja. Jam menunjukkan pukul 0.30 saat ia tiba. Terminal itu sepi, nyaris tak berpenghuni. Kios-kios tutup rapat, bangku tunggu berdebu, dan suara detak jam dinding menggema seperti palu godam di benaknya. Tapi di tengah sunyi yang mencekam itu, ia melihat sesuatu. Di antara platform bernomor 1 hingga 12 yang berjajar rapi, ada satu lorong tambahan di ujung terminal. Tak ada lampu, tak ada papan nama. Tapi di sana, berdiri sebuah bas tua berwarna hitam pekat, dengan lampu hijau temaram yang seolah berdenyut perlahan, seperti makhluk hidup yang tengah tertidur. Dan di bawah lampu redup itu, tepat di depan bas, berdiri seseorang. Wajahnya tak jelas, tertutup bayangan, tapi ia mengenakan jaket merah, jaket yang sangat Raka kenal. Jaket milik Dira. Ia ingin berteriak, ingin berlari, namun kakinya seperti ditanam ke tanah. Sosok itu menoleh perlahan ke arahnya, lalu menghilang begitu saja, seperti embusan asap yang tertelan malam. Di detik itu, Raka tahu ini bukan sekadar pencarian. Ini adalah undangan. Dan jika ia melangkah lebih jauh, mungkin ia tak akan pernah kembali. Raka akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Dengan napas berat dan jantung berdentum kencang, ia melangkah perlahan menuju lorong gelap tempat bas tadi muncul. Tapi saat ia sampai, semuanya sudah hilang, tak ada bas, tak ada sosok berjubah merah. Hanya ruang kosong yang kini menjadi gelap total. Platform itu, tak ada. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, bingung. Platform 13 yang tadi begitu nyata kini lenyap seperti mimpi buruk yang menguap saat fajar. Tapi tanah di tempat itu masih basah oleh jejak kaki, jejak sepasang sepatu kecil, jejak Dira. Ia duduk di bangku kayu yang dingin dan berlumut, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Angin malam berdesir perlahan, membawa suara aneh dari kejauhan, seperti pengumuman stasiun, tapi dalam bahasa yang tak dikenalnya, samar, bergaung, seperti diputar dari rekaman rusak. Raka merinding. Ia menyalakan ponselnya, berharap menemukan sinyal atau jam, tapi layar hanya menampilkan satu pesan aneh, pukul 0.44 tiket dikonfirmasi. Ia menatap tiket dalam genggamannya. Kini kertas itu mulai menghitam di tepinya, seolah terbakar dari dalam. Suara langkah kaki menggema di balik lorong kosong.
Raka menoleh cepat dan melihat seorang wanita tua dengan kain selendang lusuh berjalan mendekat. Ia membawa termos dan duduk di dekat warung kecil yang terlihat hampir menyatu dengan kegelapan. Tanpa ditanya, wanita itu berkata pelan, "Kau tak seharusnya berada di sini saat angka jam berulang." Raka mendekat dengan hati-hati dan bertanya, "Apakah Anda tahu tentang platform 13?" Wanita itu memandangnya dengan mata buram yang tajam, lalu menjawab, "Itu bukan platform. Itu gerbang. Yang mencari kehilangan akan dibawa. Yang tersesat akan ditinggal." Bu Narti, demikian ia memperkenalkan diri, adalah satu-satunya penjaga warung yang masih membuka di malam hari. Ia mengatakan terminal Senja dulu pernah ramai, tapi sejak 20 tahun lalu, setiap kali tanggal tertentu jatuh pada malam hujan, platform misterius muncul. Penumpang yang naik dari sana tak pernah kembali. Raka menatap tiketnya yang mulai berubah bentuk, huruf-huruf pada tanggalnya bergerak, seperti hidup. "Dira naik dari sana 2 minggu lalu," katanya lirih. Bu Narti terdiam sejenak, lalu menatapnya dalam. "Kalau begitu, kau harus menunggu. Tapi bukan di sini, di antara dua lonceng. Di saat dunia tidur, dan waktu membeku." Lonceng stasiun tua berdentang satu kali. Raka tersentak. Bas yang semula menghilang kini terdengar kembali dari kejauhan, derum mesinnya pelan, seperti napas makhluk purba. Dari balik kabut, muncul siluet kendaraan itu lagi, perlahan-lahan mendekat tapi tak di tempat yang sama. Kali ini, ia muncul di tengah terminal, di antara dua tiang lampu yang padam. Platform 13 kembali, bukan sebagai tempat, tapi sebagai waktu. Dan saat jam menunjukkan pukul 0.45, pintu bas terbuka tanpa suara. Tiket Raka bergetar pelan di tangannya. Pintu bas terbuka perlahan tanpa suara, mengeluarkan hawa dingin yang bukan berasal dari AC, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap. Raka melangkah menaiki tangga besi yang berderit, dan begitu kakinya menginjak lantai bas, suara di luar mendadak lenyap. Tak ada sopir di kursi depan. Tidak ada spion. Tidak ada kaca depan, hanya kegelapan pekat, seolah bas ini tidak menuju ke jalan biasa, tapi ke lorong antar dunia. Raka berjalan perlahan di lorong sempit, jantungnya berdetak cepat saat melihat setiap kursi ditandai dengan nama yang terhapus, bekas-bekas duduk basah, dan bau aneh seperti bunga yang busuk. Di bangku baris ketiga, ia menemukan sebuah benda yang membuatnya terdiam, kalung kecil berbentuk bintang, tergantung di sela kursi. Itu milik Dira. Ia memegangnya erat, seolah panas tubuh Dira masih tertinggal di sana. Tapi saat ia duduk, tiba-tiba bas bergetar, tanpa ada pengemudi, tanpa suara mesin menyala. Pemandangan di luar jendela bukan jalan, bukan kota, melainkan lorong panjang berwarna hijau kebiruan, seperti urat nadi yang berdenyut, membawa mereka entah kemana. Raka mencoba berdiri, tapi bas melaju makin kencang, menghentakkannya ke kursi. Di tengah getaran itu, layar kecil di atas pintu depan menyala, menampilkan nama, penumpang, Raka, tujuan, tidak terdaftar. Raka menatap layar itu lama, tubuhnya gemetar. Ia menekan tombol, berhenti, di dekat jendela, tapi tak ada reaksi. Justru suara aneh mulai terdengar dari belakang bas, seperti bisikan, lirih dan menggeram, menyebut namanya berulang-ulang. Perlahan, lampu-lampu di dalam bas padam satu persatu dari belakang ke depan, menciptakan gelap yang mendekat, menelan. Dalam kepanikan, Raka berlari ke belakang, namun pintu darurat terkunci. Di kaca belakang bas, ia melihat pantulan yang tidak sesuai, bukan dirinya, tapi puluhan wajah asing yang menatapnya kosong dari kursi-kursi yang sebelumnya terlihat kosong. Semua mengenakan jaket merah. Wajah mereka tanpa mata, hanya kulit pucat yang tegang. Mereka membuka mulut perlahan, dan suara mereka menyatu dalam satu kalimat, "Pulang adalah lupa." Saat itu, Raka berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Ia menutup mata, menggenggam kalung Dira erat, berharap ini hanya mimpi. Saat ia membuka mata, cahaya temaram kembali menyala. Bas berhenti. Di depan pintu,
tergantung papan bertuliskan Terminal Bayangan. Di luar, tidak ada jalan, tidak ada kota. Hanya hamparan kabut dan tiang-tiang tinggi menyerupai jam raksasa, semua menunjukkan waktu yang berbeda. Pintu bas terbuka perlahan. Raka sadar, ia bukan sedang dalam perjalanan. Ia sudah tiba. Tapi kemana? Langkah Raka gemetar saat menuruni bas. Tanah yang ia injak terasa lunak, seperti karpet basah, namun tidak menimbulkan suara sedikit pun. Kabut pekat menyelimuti segala arah, dan dari jauh, terdengar detak jam yang lambat tapi bergema, seperti nadi dunia yang melemah. Tiang-tiang jam raksasa menjulang bagai penjaga waktu yang mati suri, jarum-jarumnya berputar ke arah yang berbeda, ada yang mundur, ada yang diam. Di tengah kabut, Raka melihat sesuatu berdiri diam, sebuah loket kecil, seperti pos karcis tua. Di balik kacanya, duduk seorang pria kurus dengan wajah pucat dan senyum mati. 1 tiket untuk lupa, atau 2 untuk hilang bersama? Tanyanya tanpa suara, bibirnya hanya bergerak, tapi terdengar langsung di kepala Raka. Raka menelan ludah, mencoba mengerti arti kata-kata itu. Saya mencari seseorang, tunangan saya, Dira. Pria itu tak berkedip. Ia mengambil selembar karcis dari laci, lalu meniupnya hingga melayang ke arah Raka. Tiket itu jatuh perlahan, membara di ujungnya, dan tertera satu kalimat yang membuat darah Raka membeku, penumpang sebelumnya, Dira Anindya, status, tidak pulang. Tangannya gemetar saat memegang tiket itu. Pria di loket menunjuk ke sebuah jalan kecil di belakang menara jam. Ikuti suara yang tidak memanggilmu. Kalimat itu membuat tubuh Raka terasa ringan, seperti kesadarannya mulai mengapung. Tapi ia melangkah, karena jika tidak sekarang, kapan lagi ia bisa menemukan Dira? Jalan yang ia lewati bukan tanah, bukan pula batu. Seolah ia berjalan di atas kenangan, di kiri dan kanan, kabut sesekali membentuk bayangan kejadian masa lalu, Dira tertawa, Dira menangis, Dira duduk menatap kosong keluar jendela. Semua adegan itu seperti pantulan dari pikirannya sendiri, diperlihatkan ulang secara paksa. Di satu titik, kabut membentuk siluet sosok perempuan yang tengah memeluk lutut, wajahnya tertutup rambut. Raka mendekat dengan hati-hati. Dira, bisiknya. Sosok itu tidak menjawab, tapi saat Raka menyentuh bahunya, sosok itu langsung mendongak, dan yang ia lihat bukan wajah Dira, melainkan wajahnya sendiri, dengan mata hitam legam dan mulut menganga. Raka mundur tersentak, terjatuh. Dunia sekelilingnya bergetar, dan suara lonceng jam terdengar ribuan kali lebih keras, membuat tanah retak seperti kaca. Tapi dari celah-celah retakan itu, cahaya merah merayap naik seperti darah yang membara. Lalu terdengar suara lembut, satu-satunya suara nyata di antara semua kekacauan itu. Raka, ia menoleh cepat. Di tengah kabut, sosok Dira muncul perlahan, mengenakan jaket merah, wajahnya sayu namun nyata. Aku tersesat, katanya pelan. Tapi jika kau terus mencari, kau juga akan lenyap. Tiket kita sudah berbeda. Raka ingin memeluknya, tapi setiap langkah mendekat membuat Dira semakin kabur. Pilihannya hanya satu, tinggalkan aku dan hidup, atau ikut dan hilang. Di tangannya, tiket Raka mulai terbelah dua, seperti merespons pilihan yang belum dibuat. Dira tersenyum pilu, lalu perlahan-lahan memudar di antara kabut dan suara jam. Raka berdiri sendirian lagi, dengan 2 potongan tiket di tangannya, dan tiada arah pulang. Di tempat ini, keputusan adalah pintu. Dan pintu hanya muncul ketika keyakinan dibayar dengan kehilangan. Angin di sekitar Raka mulai berubah. Tidak lagi dingin menusuk, melainkan hampa, seperti udara di tempat yang tidak seharusnya dihuni. Di hadapannya menjulang sebuah menara yang belum terlihat sebelumnya, tinggi, hitam legam, dan nyaris tidak memiliki bayangan meskipun cahaya merah samar berpendar dari retakan tanah. Di depan pintu menara, 2 sosok berjubah berdiri, wajah mereka dibalut kain putih, dan suara mereka serempak, datar, tanpa emosi. Yang memegang 2 tiket, harus memilih, hidup dalam lupa, atau hilang dalam ingatan. Pintu menara terbuka sendiri dengan derit pelan,
mengundang Raka masuk. Ia menggenggam potongan tiketnya erat dan melangkah ke dalam. Interior menara seperti tak memiliki gravitasi, lantai berubah jadi langit-langit, dinding bergerak seperti napas makhluk hidup. Di dalam, suara-suara dari masa lalu memenuhi ruang, suara ibunya memanggil waktu kecil, suara tawa Dira, suara tangisnya sendiri. Setiap langkah yang Raka ambil memunculkan cermin, dan di setiap cermin, ia melihat dirinya pada titik-titik berbeda dalam hidup, tapi tanpa mata. Setiap versi dirinya terlihat semakin tua, semakin kosong, seolah tiap kenangan yang hilang telah meninggalkan lubang. Di ujung lorong, ada pintu lain, putih, bersinar, tenang. Tapi dari baliknya terdengar satu suara, "Pilih aku." Saat ia membuka pintu itu, ruangan berubah menjadi ruang tunggu, mirip terminal, tapi semua penumpang adalah salinan dirinya. Mereka duduk dengan wajah kosong, memegang tiket-tiket robek. Di tengah ruangan berdiri sosok Dira, tapi kali ini berbeda. Matanya merah, senyumnya terlalu lebar, dan ia menatap Raka dengan iba. "Kalau kamu ingin bersamaku, buang namamu." Di hadapannya ada meja dengan pena dan buku daftar. Di halaman paling atas tertulis, "Daftar yang terhapus." Raka memegang pena itu, dan jari-jarinya terasa mati rasa. Sekali menulis, ia tahu ia akan lenyap dari dunia nyata, dan hanya jadi salah satu bayangan yang menunggu selamanya. Namun, di saat itu juga, satu versi dirinya, yang tampak lebih muda, berteriak, "Jangan." Sosok itu berdiri dari kursi, melompat ke arahnya, menggenggam lengannya. Dira berbalik dan mendesis, wajahnya berubah menjadi kabut hitam. Ruangan berguncang, seluruh salinan diri Raka meleleh seperti lilin, dan dinding ruangan runtuh menunjukkan langit yang dipenuhi jam raksasa retak. Dalam kekacauan itu, Raka menjerit, membuang pena, dan memeluk dirinya sendiri. Dalam pelukannya, hanya satu suara yang tersisa, suara Dira, yang sebenarnya, "Pulanglah untukku." Cahaya menyilaukan muncul di langit. Semua hancur dalam gemuruh, dan tubuh Raka terasa seperti ditarik keluar dari pusaran air. Ia terbangun di bangku terminal, basah oleh hujan, dengan tiket lusuh di tangannya. Terminal 13 sudah kosong. Tidak ada bas, tidak ada siapa-siapa, hanya suara hujan, dan satu hal yang aneh, di dalam dompetnya, tergenggam kalung berbentuk bintang milik Dira. Ia memeluknya sambil menangis. Mungkin ia telah gagal menyelamatkan Dira. Tapi ia kembali. Ia masih hidup, dan mungkin masih ada waktu untuk mengingat. Hujan belum berhenti saat Raka berjalan limbung meninggalkan bangku terminal. Terminal 13 sudah tak terlihat seperti sebelumnya, tak ada papan petunjuk, tak ada loket, bahkan tak ada bas. Hanya barisan kursi tua dan suara rintik hujan di atap seng berkarat. Namun langkah kakinya terasa diarahkan oleh sesuatu. Ia menyusuri gang sempit di belakang terminal yang dulu tertutup dinding, tapi kini terbuka seperti mengundang. Di ujung gang itu, berdiri sebuah gerbang besi berkarat bertuliskan samar, "Penumpang terakhir." Tak ada pintu, hanya kabut tebal yang menyelimuti sisi dalamnya. Raka menatap kalung Dira di tangannya. "Kalau ini bukan jalan pulang, biarkan ini jadi akhirku." Begitu ia melangkah masuk, dunia berubah sekali lagi. Ia berada di antara ruang tanpa bentuk, tanpa langit atau tanah. Hanya jalan rel yang melayang di udara, lurus tak berujung. Di kejauhan, terdengar suara klakson pelan, seperti kereta tua yang datang dari mimpi buruk. Raka menapaki rel itu, dan setiap langkah mengeluarkan gema yang terasa bukan dari kakinya, tapi dari pikirannya. Di samping rel, siluet-siluet berjalan bersamanya, bayangan para penumpang yang telah memilih untuk hilang. Namun satu bayangan lebih jelas dari yang lain, Dira, berjalan membelakanginya, pelan, seolah menunggu untuk disusul. "Dira!" teriak Raka, tapi suaranya tenggelam, seperti diredam air. Ia berlari menyusul, namun semakin dekat, semakin lambat langkahnya. Dira tak menoleh, tapi menjatuhkan sesuatu, foto lama mereka berdua, dengan tanggal di belakangnya, tanggal 13 Juli.
Tanggal yang seharusnya jadi hari pernikahan mereka. Raka menggenggam foto itu dan menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena ingatannya mulai kembali dengan jelas. Ia ingat hari Dira hilang. Ia ingat bahwa malam itu, justru ia yang menyuruh Dira pergi sendiri. Ia ingat bahwa semua ini adalah rasa bersalah yang tak pernah ia hadapi. Tiba-tiba langit di atas rel terbuka seperti sobekan kertas, dan dari celah itu, cahaya terang menyinari mereka. Dira berhenti, kali ini menoleh. Wajahnya tenang, dan ia mengangguk, seolah berkata, "Sudah cukup." Raka tersungkur. Di sekelilingnya, semua bayangan mulai menghilang. Rel tempat mereka berdiri mulai runtuh perlahan. Pilihannya jelas, melompat ke arah cahaya, atau terus berjalan di rel yang kosong. Raka memejamkan mata, mencium foto di tangannya, dan berlari ke arah cahaya, bukan untuk meninggalkan Dira, tapi untuk membawa kenangannya kembali ke dunia nyata. Raka terbangun lagi, tapi kali ini di rumah sakit, dengan infus menempel di tangannya. Di samping tempat tidurnya, ada koper kecil dan seorang ibu tua yang memeluk Al-Quran sambil menangis. "Nak, kau sempat koma seminggu sejak kecelakaan di terminal," suara itu menggetarkan. Di meja sebelah, tergeletak kalung bintang, foto lama, dan tiket usang bertuliskan, "Simpan kenangan, jangan menguburnya." Raka menatap langit-langit putih dan tahu, ia telah pulang. Bukan hanya ke dunia, tapi ke dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, Terminal 13 tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu penumpang berikutnya. Malam pertama setelah sadar dari koma, Raka tidak bisa tidur. Bayangan Terminal 13 masih mengendap di balik kelopak matanya. Saat ia menutup mata, suara klakson tua dan lorong-lorong bisu itu kembali menggema. Tapi yang paling mengganggunya adalah satu hal, ia tak pernah menemukan tubuh Dira. Dalam sunyi rumah sakit, ia membuka koper yang terselamatkan dari kecelakaan. Di dalamnya, tergeletak buku tua, lusuh, dengan sampul kulit gelap. Judulnya hanya satu kata yang terukir samar, arsitek. Ia tak pernah merasa memilikinya. Ketika dibuka, halaman pertama hanya berisi satu kalimat, "Setiap terminal adalah persimpangan antara yang tak selesai." Raka mulai membaca, dan dunia sekelilingnya pelan-pelan memudar. Ia tidak tertidur, namun seperti tertarik masuk ke dalam buku itu. Ia kini berada di sebuah arsip waktu, sebuah ruang tanpa dinding yang dipenuhi rak melayang, masing-masing menyimpan arsitektur terminal di berbagai tempat dan era, terminal kayu di pedalaman, terminal bawah tanah yang tak tercatat peta, bahkan terminal di bulan merah yang belum ada di dunia ini. Di tengah ruangan, berdiri seorang lelaki tua mengenakan jas panjang dan mata yang bersinar keperakan. "Kau mencari dia yang hilang, tapi belum menanyakan siapa yang menciptakan tempat kehilangannya," kata pria itu. "Aku arsitek Terminal 13. Sosok itu tidak menyeringai, tidak marah, tidak pun menawarkan harapan. Ia hanya menunjukkan satu cetak biru terminal, Terminal 13, dan berkata, "Setiap bangku, setiap gang, setiap jalan adalah ingatan kolektif dari mereka yang tidak selesai." Ia menjelaskan bahwa Dira bukan satu-satunya jiwa yang terjebak. Terminal 13 adalah tempat persinggahan antara hidup dan ingatan, tempat jiwa yang ditinggal dan meninggalkan berpapasan tanpa sadar. Tapi hanya mereka yang membawa rasa bersalah terdalam, seperti Raka, yang bisa menyusuri rel ketiadaan itu. Raka menelan ludah, menggenggam kalung bintang Dira. "Kalau begitu, kembalikan aku ke sana," ucapnya, penuh tekad. Sang arsitek tersenyum tipis, "Pertama kalinya. Tak ada jalan kembali, kecuali kau ikut membangun ulang." Tiba-tiba, rak-rak di sekitar mereka terbuka, dan dari dalamnya melayang fragmen, foto-foto retak, tiket-tiket terbakar, potongan tulisan tangan, potongan suara tawa dan jeritan. Raka terhuyung, dan dalam sekejap, ia telah berdiri di lantai terminal, tapi belum sepenuhnya. Ia setengah nyata, setengah bayangan. Sang arsitek bergema di pikirannya, "Bangun ulang terminal dari kenanganmu. Jika cukup utuh, kau akan bertemu dia lagi."
Tapi hati-hati, kenangan tak hanya memanggil yang kau cintai, tapi juga yang ingin menelanmu. Dalam dunia setengah ilusi itu, Raka berdiri di tengah terminal yang masih membentuk dirinya sendiri, bangku-bangku muncul dari bayangan, dinding tumbuh dari gema masa lalu, dan langit dipenuhi serpihan waktu. Tangannya kini menggenggam arsitektur Terminal 13 dalam bentuk pena, dan setiap goresannya menciptakan jalan, ruang tunggu, dan lorong baru. Ia tahu ini bukan tentang melupakan Dira, tapi menerima luka, lalu membentuknya jadi tempat yang bisa ia pahami. Tapi saat langkahnya berlanjut, dari balik lorong bayangan, muncul suara berat yang membuat darahnya membeku. Kenapa kau kembali, Raka? Bayangan yang muncul dari lorong itu bukan Dira. Ia tinggi, berjas hitam panjang, dan wajahnya kosong seperti topeng keramik tanpa ekspresi. Namun Raka tahu, itulah sosok yang membisikkan nama Dira di dalam mimpinya, yang menatapnya dari pantulan kaca jendela terminal, yang selalu muncul setiap kali rasa bersalah menelan pikirannya. Kau bukan bagian dari kenangan, ucap Raka pelan, namun tubuhnya bergetar. Sosok itu mendekat, dan sekeliling terminal yang sedang dibangun mulai retak seperti kaca diinjak. Aku bukan kenangan, sahutnya, dengan suara berlapis, seolah ribuan bisikan berbicara serempak. Aku adalah apa yang kau tutupi selama ini. Aku adalah alasan dia tak pulang. Raka mundur, pena arsitek di tangannya mulai bergetar, tintanya berubah menjadi darah hitam yang menetes ke lantai terminal. Kau, tak nyata. Ini hanya bangunan dari ingatan. Teriaknya. Tapi terminal tidak setuju. Dinding-dinding berubah bentuk, lorong-lorong menyempit, dan bangku-bangku menjerit seolah terbuat dari jiwa yang terkunci. Sosok itu melangkah semakin dekat. Jika kau ingin bertemu Dira, katanya, maka kau harus melewati aku. Melewati dirimu sendiri yang tak pernah mau mengaku salah. Tubuh Raka melemah. Ia teringat malam itu, bukan hanya ia membiarkan Dira pergi sendirian, tapi ia juga yang berteriak padanya, menyalahkannya, menuduh tanpa dasar. Itu adalah luka yang ia kubur. Tiba-tiba, dari balik celah langit yang retak, cahaya turun seperti sulur benang. Dalam siluetnya, muncul sosok Dira, perlahan, mengenakan gaun putih seperti malam terakhir mereka bersama. Wajahnya lembut, namun tak sepenuhnya bahagia. Dira melangkah menuju dua sosok yang kini berdiri saling berhadapan. Raka, dia ada karena kamu menciptakannya, katanya, lembut namun tegas. Tapi untuk menghancurkannya, kau harus memaafkan dirimu sendiri. Raka menatap Dira, dan untuk pertama kalinya, ia melihat rasa takut yang sama di matanya, takut akan terlupakan. Terminal 13 tidak hanya menyimpan penumpang, ia juga menyimpan rasa yang tidak sempat diucapkan. Dengan gemetar, Raka menatap sosok hitam itu dan berkata lirih, maaf. Satu kata, namun terminal berguncang hebat. Sosok hitam itu meraung, dan dinding-dinding mulai runtuh, seolah terminal tak bisa menampung kebenaran itu. Raka berlari ke arah Dira, dan memeluknya dalam cahaya yang kini membanjiri segala arah. Segala sesuatu, kereta tua, bangku, papan petunjuk, bahkan blueprint di tangannya, larut menjadi debu cahaya. Terminal 13 mulai runtuh, bukan sebagai tempat, tapi sebagai luka. Di pelukannya, Dira mulai memudar, namun kali ini sambil tersenyum. Terima kasih karena akhirnya mengingatku, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cinta. Raka membuka mata di bawah langit fajar, duduk di kursi taman kota. Tidak ada terminal, tidak ada kabut, tidak ada tiket. Di tangannya, hanya ada pena tua dan lembar kertas dengan gambar sketsa terminal. Di sudut kertas, tertulis tangan, jangan simpan luka di halte. Turunkan ia sebelum terlambat. Saat ia berdiri, matahari pagi menyinari wajahnya. Ia menoleh ke arah stasiun kota yang nyata, ramai, dan penuh tawa anak-anak sekolah. Untuk pertama kalinya sejak Dira pergi, ia bisa berjalan tanpa beban. Tapi jauh di hatinya, ia tahu, Terminal 13 tak benar-benar hancur. Ia hanya menunggu mereka yang tak berani berpamitan. Setelah hari itu,
Raka mencoba kembali ke kehidupannya yang biasa, namun malam-malamnya tetap dihantui bayangan Terminal 13. Suatu malam, ia menerima sebuah amplop coklat tanpa nama yang berisi sebuah tiket bus usang dengan nomor kursi yang sama seperti tiket terakhir Dira. Di balik tiket, tertulis kalimat samar, ada satu penumpang yang masih menunggu. Temukan dia sebelum malam terakhir. Raka tahu, ini bukan pesan biasa. Ia merasakan getaran dingin dari dalam dirinya, seolah Terminal 13 belum benar-benar melepaskannya. Tiket itu adalah undangan sekaligus peringatan. Penasaran dan takut, Raka kembali ke stasiun kota yang dulu pernah ia kenal. Namun sekarang, terminal biasa itu tampak berbeda, seperti berubah bentuk di matanya, lebih suram, lebih kosong, dengan bisikan samar yang datang dari sudut gelap. Ia berjalan perlahan menyusuri ruang tunggu yang kini dipenuhi bayangan samar. Di antara mereka ada seorang wanita muda yang duduk termenung, menatap jauh keluar jendela. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan wanita itu, seolah ia tidak benar-benar berada di dunia nyata, tapi masih terjebak dalam ruang hampa waktu. Raka tahu, inilah penumpang yang harus ia cari. Dengan hati-hati, Raka mendekati wanita itu dan memanggil namanya. Wanita itu menoleh, dan dalam sekejap, tatapannya menyimpan kedalaman kesedihan yang luar biasa. Aku menunggu seseorang, katanya lirih. Tapi waktu di sini tidak berjalan seperti dunia luar. Aku tersesat di antara keberadaan dan kepergian. Raka merasakan detak jantungnya memacu. Penumpang ini, seperti Dira, adalah jiwa yang belum bisa pergi karena beban yang tak selesai. Tapi kini, beban itu bukan hanya milik Raka saja, ada lebih banyak rahasia yang menanti di balik terminal ini. Tanpa mereka sadari, bayangan lain mulai berkumpul di sekitar mereka, penumpang yang tertinggal dari berbagai waktu, wajah yang berbeda tapi memiliki satu kesamaan, penantian yang abadi. Terminal itu berubah menjadi labirin yang hidup, dinding-dindingnya berdenyut mengikuti ketukan jam yang tak pernah berdetak. Raka sadar, ini bukan hanya soal mencari Dira atau wanita itu. Terminal 13 adalah pusaran dari semua kehilangan, dan mungkin satu-satunya cara untuk melepaskan mereka adalah dengan memahami cerita setiap jiwa yang terperangkap di sana. Tugasnya jauh dari selesai. Dengan tekad baru, Raka menggenggam tiket tua itu erat-erat, dan melangkah lebih dalam ke lorong terminal yang berdenyut. Ia tahu bahwa setiap langkah membawa dia lebih dekat pada kebenaran, sekaligus bahaya yang menunggu. Di balik bayangan, sesuatu mengintip, menyaksikan. Terminal 13 tidak pernah berhenti menunggu. Dan Raka, ia sudah menjadi bagian dari teka-teki yang lebih besar, penumpang dan arsitek sekaligus, yang harus memutuskan kapan waktunya untuk benar-benar pulang. Raka melangkah perlahan memasuki lorong peron terakhir, sebuah ruang luas dengan dinding bercahaya redup berwarna biru kelam. Di sana, penumpang-penumpang yang menunggu berkumpul dalam diam, wajah mereka seperti lukisan hidup penuh kisah yang tak pernah selesai. Di tengah kerumunan, sosok wanita yang selama ini dicari Raka berdiri, bukan hanya Dira, tapi juga penumpang-penumpang lain yang selama ini terperangkap dalam ruang dan waktu Terminal 13. Semua menatap Raka dengan harapan dan ketakutan bercampur. Terminal ini adalah cermin dari rasa sakit dan penantian mereka. Di ujung lorong, sebuah gerbong tua berasap perlahan muncul, siap berangkat. Suara peluit yang merintih memenuhi udara, menggetarkan jiwa Raka. Sang arsitek muncul kembali, kini tanpa bayangan gelap, melainkan sosok bijak yang memegang pena cahaya. Ini adalah kesempatan terakhir, ucapnya. Terminal 13 akan segera tutup, dan semua jiwa yang ingin pergi harus memilih, melangkah ke gerbong atau tetap terperangkap selamanya dalam bayang-bayang kenangan. Raka menatap Dira, yang tersenyum dengan kelembutan. Aku siap, bisiknya. Saat Raka melangkah maju, setiap langkahnya terasa seperti mengikis beban bertahun-tahun. Penumpang lain mulai bergerak, beberapa menghilang ke dalam gerbong, meninggalkan luka dan kerinduan yang perlahan tertutup. Namun, tidak semua berani pergi. Ada yang ragu, takut menghadapi dunia nyata,
takut kehilangan apa yang mereka kenal, meski itu hanya bayangan. Dira menggenggam tangan Raka erat, menyemangatinya. Kita tidak sendiri, katanya. Kita membawa kisah kita, dan itu membuat kita kuat. Di saat gerbong mulai bergerak, Raka menoleh ke belakang, melihat sosok arsitek dan terminal yang mulai memudar. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya soal melepaskan, tapi juga memahami bahwa luka dan cinta harus berjalan berdampingan. Terminal 13 bukan sekadar tempat penantian, tapi ruang yang mengajarkan arti kehilangan dan harapan. Saat gerbong melaju dalam kegelapan menuju fajar baru, Raka merasa ringan, bukan karena luka hilang, tapi karena ia telah memilih untuk maju. Ketika gerbong tiba di stasiun terakhir, Raka membuka mata. Ia kini berdiri di taman kota, di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Di tangannya, pena arsitek yang dulu berkilau kini menjadi biasa, sebuah pengingat bahwa cerita hidup terus berlanjut di luar Terminal 13. Di kejauhan, suara tawa dan langkah kaki mengisi udara. Raka tersenyum, sadar bahwa ia telah meninggalkan terminal bayangan itu, namun kisah dan cintanya akan selalu hidup dalam setiap jejak yang ia tinggalkan. Terminal 13 mungkin menutup pintunya, tapi perjalanan hidup baru saja dimulai.